Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi-operasi apa saja yang ada pada bentuk aljabar. Semoga kalian bisa memahami materi ini dan selamat menyaksikan. Materi kita kali ini ialah tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bentuk aljabar. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan operasi aljabar. Operasi aljabar yang dimaksud yaitu 4 operasi ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama tentang penjumlahan aljabar. Pada bentuk operasi penjumlahan aljabar, ada syarat yang berlaku, yaitu suku-suku yang dijumlahkan harus suku sejenis. Masih ingat kan suku sejenis itu apa? Suku sejenis adalah suku yang variabel dan pangkat variabelnya sama. Coba kita cek bentuk-bentuk aljabar di samping. Apakah 3x dan 4x bisa dijumlahkan? 3x memiliki variabel x, 4x juga variabelnya x, sehingga 3x dan 4x bisa dijumlahkan. Bagaimana dengan bentuk x dan 5y? X variabelnya x, 5y variabelnya y. X dan y merupakan variabel yang berbeda sehingga x dan y tidak bisa dijumlahkan. Pada bentuk 2z pangkat 3 dan 7z, variabelnya sama-sama z, tapi variabel 2z pangkat 3 adalah z pangkat 3, dan variabel 7z adalah z, atau z pangkat 1. Pangkat dari variabelnya berbeda, sehingga tidak bisa dijumlahkan. Dan pada bentuk aljabar yang terakhir, 3a kuadrat dan 4a kuadrat. Variabelnya sama-sama a kuadrat sehingga bisa dijumlahkan. Nah, jika sudah memenuhi syarat itu, sekarang kita cari langkah menjumlahkan bentuk aljabar. Langkah pertama adalah jumlahkan koefisien dengan koefisien tanpa menjumlahkan variabel. Setelah itu, jumlahkan konstanta dengan konstanta. Misalkan kita memiliki bentuk aljabar ax plus b ditambah cx plus d. Dari bentuk ax plus b dan cx plus d yang memiliki koefisien adalah ax dan cx, di mana koefisiennya adalah a dan c. Karena masih dalam kurung, kita jabarkan dulu, kita keluarkan dari kurung semua sehingga menjadi ax plus b plus cx plus d. Setelah itu, kita dekatkan yang memiliki koefisien, yaitu ax plus cx, ditambahkan b plus d. B plus d merupakan konstanta. Sekarang, kita jumlahkan a plus c di dalam kurung, lalu letakkan x-nya di luar kurung. Jadi, intinya kita tambah dulu koefisiennya, baru variabelnya ditaruh di belakang. Untuk konstanta langsung dijumlahkan keduanya. Supaya lebih paham, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama yaitu 2x ditambah 8x. 2x dan 8x merupakan suku sejenis karena variabelnya sama-sama x sehingga bisa dijumlahkan. Sekarang kita tinggal menghitung jumlah dari koefisiennya. Koefisien dari 2x adalah 2 dan koefisien dari 8x adalah 8, sehingga bentuk penjumlahannya menjadi 2 ditambah 8x. Dan hasilnya kita hitung dulu 2 ditambah 8-nya, lalu kita taruh x-nya di belakang, yaitu 10x. Contoh kedua, 7e kuadrat ditambah e kuadrat. Ini juga merupakan suku sejenis karena variabelnya sama-sama e kuadrat. Koefisien dari 7e kuadrat adalah 7 dan koefisien dari e kuadrat adalah 1. Ingat, jika tidak ada angka di samping variabel, maka koefisiennya adalah 1. Sehingga bentuk penjumlahan aljabarnya menjadi 7 ditambah 1 e kuadrat. Yang hasilnya 8e kuadrat. Contoh ketiga,
3A ditambah 9 ditambah A ditambah 10. Kita lihat dulu suku-suku yang sejenis. 3A sejenis dengan A. Nah, 9 dan 10 sama-sama merupakan konstanta. Jadi, 9 dan 10 juga bisa dioperasikan. Sekarang karena 3A plus 9 dan A plus 10 masih ada di dalam kurung, kita keluarkan dulu dari dalam kurung. 3A ditambah 9 ditambah A ditambah 10. Selanjutnya, kita dekatkan suku-suku yang sama. Maka 3A ditambah A, baru kita tulis yang konstantanya ditambah 9 ditambah 10. 3A koefisiennya 3 dan A koefisiennya 1. Maka penjumlahnya akan menjadi 3 ditambah 1A. Setelah itu kita tinggal jumlahkan 9 dan 10. Maka hasil dari operasi aljabar ini adalah 4A ditambah 19. Nah, bagaimana jika ada suku yang tidak sejenis? Perhatikan contoh yang ini. 4i kuadrat ditambah 6j kuadrat ditambah 8k kuadrat ditambah 7i kuadrat ditambah j kuadrat ditambah 2k. Kita lihat dulu suku-suku sejenisnya, yaitu 4i kuadrat sejenis dengan 7i kuadrat dan 6j kuadrat sejenis dengan j kuadrat. Nah, 8k kuadrat itu tidak sejenis dengan 2k. Sehingga setelah dijabarkan, setelah dikeluarkan dari kurung akan berbentuk seperti ini. Sekarang kita dekatkan suku-suku yang sama sehingga menjadi 4i kuadrat ditambah 7i kuadrat ditambah 6j kuadrat ditambah j kuadrat ditambah 8k kuadrat ditambah 2k. Sekarang kita jumlahkan suku-suku yang sejenis terlebih dahulu. Dari 4i kuadrat ditambah 7i kuadrat, maka penjumlahannya akan menjadi 4 ditambah 7i kuadrat. Dan dari 6j kuadrat ditambah j kuadrat, penjumlahannya akan menjadi 6 ditambah 1j kuadrat. Nah, karena 8k kuadrat tidak memiliki suku sejenis, jangan dioperasikan dengan 2k. Kita tulis ulang saja 8k kuadrat tanpa mengubah apapun. Begitu pula dengan 2k ditambah 2k. Maka hasil akhirnya akan menjadi 4 ditambah 7 yaitu 11i kuadrat ditambah 6 ditambah 1 yaitu 7j kuadrat ditambah 8k kuadrat ditambah 2k. Sekarang kita masuk ke operasi kedua, yaitu pengurangan. Di pengurangan juga ada syarat yang sama seperti di penjumlahan, yaitu syaratnya suku-suku yang dikurangi harus merupakan suku sejenis. Langkah-langkah pengerjaannya juga mirip dengan penjumlahan. Yang pertama, jabarkan terlebih dahulu semua suku aljabar yang ada, terus kurangi koefisien dengan koefisien, dan kurangi konstanta dengan konstanta. Nah, sebelum kita bahas bentuk umum pengurangan aljabar ini, perhatikan dulu rumus yang ada di sebelah kiri. Nah, di sini negatif dalam kurung A plus B sama dengan negatif A dikurang B. Dan negatif dalam kurung negatif A min B sama dengan sama dengan A plus B. Ini sama seperti sifat perkalian sama tanda dan beda tanda. Negatif dikalikan positif hasilnya negatif. Negatif dikalikan positif hasilnya juga negatif. Nah, untuk yang di bawah negatif dikalikan negatif maka menjadi positif. Begitu juga dengan negatif dikali negatif B hasilnya positif B.
Nah, itulah kenapa AX plus B dikurangi CX plus D akan menjadi AX plus B dikurangi CX dikurangi D. Seperti yang ada tertera di layar ini. Lalu kita kumpulkan suku-suku yang sejenis AX min CX ditambah. Kenapa B-nya ditambah? Karena yang mengikuti B adalah tanda positif. Ditambah B kurang D. Yang hasilnya akan menjadi A dikurang C, baru variabelnya di luar, yaitu X-nya di luar, ditambah B dikurang D. Contoh bentuk pengurangan aljabar. Yang pertama 7Y dikurang Y. Kedua suku ini variabelnya sama-sama Y, sehingga kita hanya perlu mengurangi koefisiennya saja. Koefisiennya yaitu 7 dikurang 1Y. Maka hasilnya adalah 6Y. Yang kedua sekarang, sebelum masuk ke contoh soal kedua, kalian harus fokus dulu melihat sifat-sifat yang ada di sini. Kalian harus ingat, negatif dalam kurung A plus B artinya sama dengan negatif A min B. Dan negatif dalam kurung negatif A min B sama dengan A plus B. Perhatikan contoh soal yang kedua. 3A dikurang 9B dikurang A ditambah 10B. 3A dikurang 9B jika dijabarkan akan tetap dalam bentuk 3A dikurang 9B. Dan untuk negatif A ditambah 10B, jika dijabarkan bentuknya akan menjadi negatif A dikurang negatif 10B. Karena bentuk negatif A plus 10B ini sama dengan negatif A plus B yang ada di sebelah kanan. Nah, maka bentuk aljabarnya akan menjadi 3A dikurang 9B dikurang A dikurang 10B. Selanjutnya, kita letakkan suku-suku yang sama bersebelahan. 3A dikurang A dikurang 9B dikurang 10B. Nah, karena suku-suku yang sama sudah bersebelahan, sekarang kita kurangi koefisiennya. 3 dikurang 1 A dan dikurang 9 ditambah 10B. Kenapa di sini 9 ditambah 10 padahal tadi kita dapatnya negatif 9B dan negatif 10B? Karena kita buat kembali dalam bentuk kurung. Kita ambil lagi sifat yang ini. Negatif A min B sama dengan negatif A plus B. Sehingga hasilnya akan menjadi 2A dikurang 19B. Selanjutnya, ada catatan penting tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, pada operasi penjumlahan aljabar berlaku sifat komutatif. Contohnya, 2X ditambah 5X sama dengan 7X. 2 ditambah 5, 7. Begitu pula dengan 5X ditambah 2X. 5 ditambah 2, 7. Maka 5X ditambah 2X adalah 7X. Pada operasi pengurangan, jika diberitahukan tentukan pengurangan A dengan B, maka artinya itu adalah yang diminta bentuk aljabar A dikurang bentuk aljabar B. Dan jika yang diminta pengurangan A dari B, maka artinya bentuk aljabar B dikurangi bentuk aljabar A. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu perkalian. Perhatikan bilangan berikut ini. 9 dikali 9 sama dengan 9 kuadrat. Begitu juga yang terjadi jika kita mengalihkan variabel dengan variabel yang sama. Contohnya, Y dikali Y sama dengan Y kuadrat.
Sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan 3Y dikali 6Y? 3Y dikali 6Y bisa kita selesaikan dengan cara mengalikan koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Yang pertama, koefisien dengan koefisien berarti 3 dikali 6. Setelah itu variabel dengan variabel yaitu Y dikali Y. Setelah itu kita hitung 3 dikali 6 sama dengan 18. Dan Y dikali Y sama dengan Y kuadrat. Sehingga hasil dari 3Y dikali 6Y yaitu 18Y kuadrat. Perkalian dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama, perkalian antara satu suku aljabar dengan bentuk aljabar. Dan yang kedua yaitu bentuk aljabar dengan bentuk aljabar. Pada perkalian satu suku aljabar dengan bentuk aljabar, kita bisa ambil contoh C dikali AX plus B. Biasanya ditulis C dalam kurung AX plus B. Pengerjaannya bisa dilakukan dengan cara C dikalikan terlebih dahulu ke AX, lalu C dikalikan dengan B. Untuk bentuk aljabar dengan bentuk aljabar, kita di sini ada dua bentuk, yaitu AX plus B dikali DX plus E. Ditulis dengan AX plus B dalam kurung DX plus E. Untuk pengerjaannya, kita bisa kalikan dengan cara AX dikali DX ditambah AX dikali E ditambah B dikali DX ditambah B dikali E. Untuk mempermudah kalian memahami cara pengerjaan perkalian aljabar, silakan saksikan contoh-contoh soal yang akan silahkan simak contoh soal yang akan disediakan. Contoh bentuk perkalian aljabar yaitu satu suku dengan bentuk aljabar yang pertama yaitu 6 dalam kurung X tambah Y. 6 dikalikan dengan X ditambah 6 dikali Y, yaitu 6X ditambah 6Y. Untuk yang kedua, sama juga kita kalikan satu-satu, kita kalikan 3 ke 2A, 3 ke negatif 4B, 3 ke 3. Yang pertama 3 dikali 2A, 6A. 3 dikali negatif 4B, negatif 12B. Dan 3 dikali 3 yaitu 9. Yang ketiga, bagaimana jika satu sukunya adalah variabel? M dalam kurung 2M min 6. M dikalikan 2M hasilnya 2M kuadrat. M dikalikan negatif 6 hasilnya negatif 6M. Begitu juga dengan yang ini. A dikalikan 3A jadi 3A kuadrat. A dikali min B hasilnya negatif AB atau min AB. Dan A dikalikan 3C menjadi A plus 3A plus C. Selanjutnya, perkalian bentuk aljabar dengan bentuk aljabar. X plus 3, X min 2. Langkah pertama kita adalah kita kalikan dulu X-nya ke X dan X dikali min 2. Setelah itu kita kalikan 3 ke X lalu 3 dikali min 2. Yang pertama X dikali X. Terus X dikali min 2. Setelah itu 3 dikali X dan 3 dikali min 2. Di sini tanda kalinya tidak ditulis agar kita tidak bingung bagaimana membedakan X dan kali. Selanjutnya kita kalikan seperti biasa. X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali min 2 yaitu negatif 2X. 3 dikalikan X yaitu 3X. Dan 3 dikali negatif 2 yaitu negatif 6. Nah, di sini ada suku yang sama yaitu negatif 2X dan 3X. Nah, kita bisa menyederhanakan suku-suku ini dengan cara menjumlahkannya.
Maka bentuknya menjadi X kuadrat ditambah negatif 2 ditambah 3 dalam kurung X dikurang 6. Kenapa saya tulis dikurang 6? Karena tambah plus negatif 6 artinya negatif 6. Sehingga bentuk sederhananya menjadi X kuadrat ditambah X dikurang 6. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang operasi pembagian. Pada operasi pembagian ini juga dibagi seperti perkalian yang tadi, yaitu pembagian antara bentuk aljabar dengan satu suku dan pembagian antara bentuk aljabar dengan bentuk aljabar lainnya. Pembagian bentuk aljabar dengan satu suku, contohnya A pangkat 5 dibagi A kuadrat. A pangkat 5 penjabarannya A dikali A dikali A dikali A sebanyak 5 kali. Dan A pangkat 2 yaitu A dikali A sebanyak 2 kali. Untuk mencari nilai dari A pangkat 5 dan A pangkat 2, kita tinggal coret saja yang sama, sebanyak yang sama seperti yang di bawah, yaitu maka sisanya ada A pangkat 3, A dikali A dikali A. Simpelnya kalian juga bisa langsung mengurangi pangkat-pangkat ini. A pangkat 5 A per A pangkat 2 bisa kalian cari dengan cara A pangkat 5 dikurang 2, yaitu A pangkat 3. Selanjutnya 8K pangkat 6 per 4K pangkat 3. 8K pangkat 6 ini artinya 8 dikali K pangkat 6, yaitu 8 dikali K sebanyak 6 kali. Dan 4K pangkat 3 artinya 4 dikali K sebanyak 3 kali. Untuk mencari nilainya, sama seperti yang tadi, kita tinggal coret yang sebanyak yang sama. Delapan dan 4 juga bisa kita coret sama-sama bagi 2. Sehingga di sini 2 dan di sini habis 1. Maka sisanya menjadi 2K dikali K dikali K. Maka jawabannya menjadi 2K pangkat 3. Nah, bagaimana dengan pembagian K? Contoh ketiga yaitu 9C kuadrat ditambah 6C kuadrat per 3. 9C, kenapa yang jadi contoh? Udahlah, dikat aja nanti ini. Contoh bentuk pembagian aljabar, X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 dibagi oleh X min 3. Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan pembagian bersusun. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Pertama-tama kita lihat dulu pangkat terbesar yang ada di bagian sebelah kanan, yaitu X kuadrat. Dan di sebelah kiri kita memiliki pangkat terbesar X. Maka kita bagi dulu X kuadrat dengan X. X kuadrat dibagi X, hasilnya adalah X. Setelah kita menemukan hasil X, kita kalikan X ini dengan X dikurang 3. Sehingga mendapatkan hasil X kuadrat dikurang 3X. Kita lakukan prosedur seperti biasa dalam pembagian susun, yaitu kita kurangi negatif 7 dikurangi negatif 3, hasilnya adalah negatif 4. Maka hasil dari pengurangannya menjadi negatif 4X. 12-nya kita turunkan. Sekarang di sebelah kanan pangkat terbesarnya menjadi
X pangkat 1 dengan koefisien negatif 4X. Negatif 4X ini kita bagi lagi dengan X. Maka hasilnya adalah negatif 4. Sekarang negatif 4 kita kalikan dengan X kurang 3. Negatif 4 dikali X yaitu negatif 4X. Negatif 4 dikali negatif 3 yaitu 12. Setelah itu kita kurangi lagi sehingga didapatkan hasil 0. Maka X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 dibagi oleh X min 3 hasilnya adalah X min 4. Itulah materi kita pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.